Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan kesempatannya mau hadir, untuk menonton video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita kembali lagi ke mata kuliah manajemen industri hasil perikanan ya, di mana materi yang akan kita masuk sekarang ini yaitu terkait kegiatan ekspor dan impor. Khususnya nanti akan kita kaitkan dengan ekspor impor di bidang, perikanan atau produk-produk perikanan. Sebelumnya saya mohon maaf karena materi ini baru disampaikan sekarang, karena, kesibukan dan lain-lain sehingga saya mohon maaf materi ini baru saya sampaikan, pada hari ini. Oke, langsung saja ke materi kita yaitu terkait kegiatan ekspor dan impor. Sebelum kita masuk apa itu ekspor dan impor, kita perlu tahu dulu perdagangan internasional. Karena yang kita ketahui terkait ekspor impor ya, itu terkait tentang suatu metode perdagangan atau sistem perdagangan, di mana dia akan mengaitkan dengan perdagangan internasional. Mana kegiatan perdagangan internasional ini merupakan kegiatan transaksi, transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, itu baik dia menawarkan barang, jasa, ataupun yang lainnya, kemudian dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Maka itu dinamakan internasional. Sehingga, perlu adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua negara yang saling melakukan kegiatan transaksi dagang, gitu. Khususnya di bidang perikanan, perdagangan internasional ini sangat luas ya, khususnya di Indonesia, itu sudah, eee, banyak perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor ekspor, produk perikanan ke luar negeri. Kemudian, ya ini contohnya, misalnya dari negara B ke negara A menawarkan barang dan jasa. Dari negara asal ke negara A, itu, dinamakan dia, misal negara asal kita ke negara, B, itu artinya kita mengekspor suatu barang. Tapi kalau kita mengambil, dari negara B, produk atau barang jasa tersebut, maka kita mengimpor barang tersebut, ya. Kemudian, manfaat apa saja untuk perdagangan internasional ini? Jadi perdagangan internasional ini memiliki berbagai macam manfaat ya, eee, se eee, di antaranya itu menjaga stabilitas harga, jadi harga itu akan, terjaga atau stabil gitu, harga suatu produk yang kita jual belikan di internasional, kemudian menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Jadi efisiensi suatu, proses, perdagangan atau pemasaran barang kita itu akan lebih efisien dan lebih terspesialisasi. Artinya, barang kita itu, akan, eee, apa, terpasarkan dengan secara khusus gitu, barang-barang, kita yang, dipasarkan. Kemudian mampu menumbuhkan output di dalam negeri dan mendapatkan peningkatan pendapatan nasional. Nah, ini berkaitan dengan manfaat sebagai devisa negara ya, sebagai devisa negara. Jadi kegiatan ekspor, khususnya ekspor itu dapat meningkatkan, sumber devisa negara, kemudian memperluas lapangan kerja, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, dan juga menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Jadi kegiatan perdagangan internasional ini, khususnya ekspor impor, itu tujuannya tidak hanya semata-mata untuk ekonomi ya, tapi kita bisa menjalin hubungan kerjasama baik itu, sosial, budaya, kemudian, pembangunan dan lain-lain, kesehatan juga mungkin, itu juga akan berdampak. Karena ekonomi suatu negara tersebut saling terbantukan dengan negara, yang saling membantu. Jadi misalnya kita dengan Cina, nah itu kan kita membantu dengan memasarkan atau memberikan produk kita ke Cina, kita produk perikanan yang
Di sana mungkin kekurangan produk perikanan. Nah, kemudian Cina nantinya membalas dengan produk-produk yang tentunya sangat dibutuhkan di negara kita. Seperti itu. Jadi saling menjalin kerjasama. Kemudian juga di bidang misalnya di bidang keamanan, Amerika Serikat yang tentunya memiliki pertahanan yang keamanan yang bagus, itu juga akan saling bekerja sama dengan kita karena adanya kegiatan perdagangan ini. Gitu. Kemudian faktor pendorong apa saja? Jadi dalam kegiatan perdagangan internasional ini faktor-faktornya itu ada seperti iptek, jadi pengetahuan teknologi itu sangat dibutuhkan ya dalam melakukan perdagangan internasional. Kemudian perbedaan iklim, jadi karena misal di iklim kita ini tropis, sedangkan di misalnya negara-negara subtropis yang kekurangan produk-produk sayur mayur misalnya yang susah, ataupun ikan-ikan yang hanya bisa di iklim tropis, itu tentu membutuhkan produk dari kita gitu. Jadi karena perbedaan iklim, begitupun sebaliknya yang kita tidak ada produk perikanan seperti ikan salmon yang susah ya. Nah, itu mereka akan mengimpor produk-produk dari negara yang subtropis ke negara kita yang tropis. Karena perbedaan iklim. Kemudian adanya spesifikasi, jadi ada spesifikasi-spesifikasi tertentu sehingga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian tidak semua negara dapat produksi sendiri suatu barang. Ya, artinya barang tersebut harus dikerjakan dengan beberapa negara. Kemudian adanya perbedaan selera dan juga perbedaan sumber daya alam. Nah, di Indonesia itu sumber daya alam kita sangat melimpah ya. Jadi seharusnya negara kita ini lebih banyak melakukan ekspor dibanding impor. Karena sumber daya alam kita yang melimpah dan juga khususnya di produk perikanan kita yang sangat melimpah sekali. Nah, ini menjadi pendorong juga agar kita semakin tinggi dalam melakukan kegiatan ekspor khususnya. Nah, kemudian apa saja faktor penghambatnya? Jadi ada resiko yang dihadapi, jadi tidak amannya suatu negara karena perdagangan internasional yang terlalu bebas. Ini biasanya berkaitan dengan perdagangan internasional yang bebas ya. Jadinya barang-barang apapun itu mudah sekali masuk ke negara kita. Contohnya senjata yang ilegal, kemudian illegal logging, kemudian illegal fishing, seperti itu. Kemudian jadinya perdagangan barang-barang terlarang, contohnya batu-batan ya, narkoba dan lain-lain. Nah, itu menyebabkan negara itu menjadi tidak aman. Kemudian pembayaran antar negara itu menjadi sulit dan resikonya besar. Itu terkaitan dengan finansial dari perusahaan. Maka perlu adanya saling saling bekerja sama terkait bagaimana sistem pembayarannya. Kemudian tidak stabilnya kurs mata uang asing, perbedaan mata uang negara, dan juga kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah yang ini sering berubah-ubah sehingga menghambat perdagangan internasional ini. Kemudian kualitas sumber daya yang rendah. Jadi faktor-faktor penghambatnya yang menghambat terjadinya perdagangan internasional menjadi kesulitan. Gitu. Kemudian teori perdagangan internasional itu apa teorinya sebenarnya? Jadi teori yang di sini itu mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Jadi teori-teori yang nanti akan saya sampaikan ini terkait dengan perdagangan internasional. Yang pertama, ini ada teori dari ini teori perdagangan internasional ya. Nah, mohon maaf ini jadi ada 4 teori perdagangan internasional yang akan saya sampaikan. Salah satunya nanti terkait ekspor impor. Pertama ada absolute advantage, comparative advantage, the proportional factor theory, dan merkantilisme.
Nah, merkantilisme ini yang nantinya berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dari suatu negara. Gitu. Nah, pertama itu ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dipaparkan oleh Adam Smith dulu. Ini negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Jadi ini terkait keunggulan mutlak, artinya adanya negara tersebut melakukan kegiatan perdagangan itu harus adanya memiliki keunggulan. Kalau dia tidak memiliki keunggulan, maka dia tidak bisa mendapatkan, tidak bisa melakukan perdagangan. Kemudian ada yang namanya dari David Ricardo, itu teori keunggulan komparatif. Jadi suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya relatif lebih murah. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan yang lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain. Sedangkan negara lain itu memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barangnya. Jadi teori keunggulan komparatif dalam perdagangan bebas ini, jadi negara tersebut dia mampu membuat biaya produksinya menjadi lebih murah, sehingga dia memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan negara lainnya. Kemudian ada dari Hesker dan Olin. Hesker dan Olin itu menyampaikan teori ketersediaan faktor produksi atau the proportional factor theory. Jadi basis dari keunggulan komparatif yang tadi itu pertama faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara, dan juga faktor intensity, itu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity dan capital intensity. Nah, sekarang teori merkantilisme yang disampaikan oleh Thomas Moon. Nah, teori ini yang menjadi landasan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 14, di mana kegiatan ekspor impor ini berkaitan dengan kegiatan ekspor impor. Itu teori yang menjelaskan tentang satu-satunya cara bagi satu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Ini teori dari Thomas Moon yang pertama kali memaparkan. Jadi teori ini menyampaikan kalau kita harus terus sering melakukan ekspor dibandingkan impor. Itu jelas ya, karena ekspor kan tentu akan mendapatkan keuntungan dibandingkan impor yang justru akan kita membeli, artinya kita tentu mengalami kerugian kalau tidak barang tersebut menjadi bermanfaat untuk kita. Nah, kemudian apa itu ekspor? Nah, kita masuk ke ekspor impor sekarang. Ekspor itu adalah proses transportasi dari barang atau jasa atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Jadi di sini harus digarisbawahi secara legal, jadi tidak ilegal ya. Kalau misalnya dia transportasinya itu secara ilegal, artinya dia bukan kegiatan ekspor karena tidak diizinkan oleh negara tersebut. Kemudian umumnya dalam proses perdagangan. Kemudian proses ekspor ini umumnya tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas atau jasa dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Jadi tindakan atau kegiatan untuk mengeluarkan barang atau jasa atau komoditas apapun ke negara lain, khususnya untuk proses perdagangan. Di kegiatan ekspor hasil perikanan itu, jadi kita mengekspor produk-produk perikanan kita atau olahan-olahan perikanan kita ke negara lain dengan harapan tentu kita mendapatkan keuntungan. Kemudian apa itu impor? Jadi impor ini dalam pengertian sempitnya, impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri. Nah, jadi kegiatan dia memasukkan atau mendatangkan barang dari jasa luar negeri itu merupakan impor. Kemudian proses transportasinya itu dari suatu negara ke negara lain secara legal. Jadi tetap ya di sini secara legal.
Jadi yang masuk itu ke negara kita itu impor, kemudian yang keluar dari negara kita itu ekspor ya. Nah ini contoh-contoh produk-produk ekspor dan impor. Produk ekspor dari Indonesia itu contohnya ada hasil pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, pertambangan, hasil industri, dan jasa. Barang-barang yang diimpor ke Indonesia itu yang saat ini yang paling besar ya, yang terlihat lah seperti itu beras. Nah berasnya kita masih impor nih. Padahal yang kita tahu kan hasil pertanian kita, artinya lahan kita itu kan sebenarnya sangat melimpah, sangat luas. Ini kita masih kebanyakan impor. Kemudian daging sapi itu juga kebanyakan kita impor masih. Karena padahal negara yang kita yang tropis ini harusnya lebih banyak memproduksi barang-barang atau produk-produk pertanian, produk-produk peternakan. Tapi dari perikanan sendiri itu kita lebih banyak ekspor ya dibanding impor. Karena tentu kalau kita sampai produk perikanan impor itu benar-benar kita, kecuali yang produk perikanan kita yang benar-benar tidak ada, misalnya dari pengaruh iklim tadi, ikan salmon yang harusnya ada di iklim subtropis itu wajar kita harus mengimpor karena kan ikan salmon harus hidupnya itu di iklim subtropis, itu wajar karena seperti itu. Sedangkan beras ini kan kebutuhan pokok seperti itu yang benar-benar penggunaannya besar. Nah, sehingga dia masih mengimpor. Mungkin karena permintaan bahan pokok ini yang sangat tinggi sehingga akan mengakibatkan impor. Jadi penyebab terjadinya impornya tidak hanya kekurangan bahan baku ya, artinya kekurangan barang tersebut, artinya bisa saja pengaruhnya itu banyak. Jadi bisa saja gagal panen atau misalnya permintaan yang meningkat atau tinggi. Itu bisa saja terjadinya proses impor ke negara kita. Gitu. Besi dan baja ini masih impor. Padahal di Krakatau Steel kita kan punya tuh pabrik besi dan baja. Kemudian kain, alat elektronik, kendaraan bermotor, sepeda, dan alat transportasi. Ini produk-produk yang barang-barang yang masih kita mengimpor ke negara lain. Khususnya di alat transportasi ya, seperti motor, mobil itu kita masih mengimpor barang-barang tertentu atau spare part-nya lalu dirakit di kita. Jadi kita masih mengimpor spare part. Padahal sayang sekali ya kalau kita masih mengimpor produk-produk penting seperti ini. Artinya kita akan melewatkan keuntungan dari produk-produk dalam negeri yang ini. Jadi ya solusi salah satunya untuk mengantisipasi impor, kita harus meningkatkan produksi, kemudian mencintai, salah satunya paling penting mencintai produk lokal, itu yang paling penting. Karena kalau kita mencintai produk lokal, nah artinya barang-barang luar negeri ataupun barang-barang yang diimpor dari negara lain itu tentu akan berkurang peminatnya, sehingga akan meningkatkan peminat dari produk-produk lokal. Maka cintailah produk-produk dalam negeri sehingga kita bisa semakin mengurangi produk-produk impor yang datang ke Indonesia. Kemudian syarat untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Jadi yang pertama untuk yang ekspor ya, itu memiliki surat izin, SIUP, surat izin usaha perdagangan, kemudian punya dapat izin usaha dari Departemen Teknis lembaga pemerintah, dan juga memiliki izin ekspor. Jadi 3 izin ini harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Kemudian untuk impor, dia memenuhi prosedur yang telah ditentukan dan memiliki izin ekspor impor juga. Jadi perusahaan bisa mengekspor, bisa mengimpor, itu harus ada izin dari lembaga terkait. Kemudian manfaat ekspor dan impor yang sudah disampaikan tadi ya di perdagangan internasional.
sedikit. Nah, kemudian sama-sama dengan perdagangan internasional tadi manfaatnya menambah devisa, kemudian memperluas lapangan kerja, terciptanya harga yang stabil. Nah, kalau menambah devisa ini khusus yang ekspor ya, khusus yang ekspor. Sedangkan untuk memperluas lapangan kerja ini bisa dari kegiatan ekspor impor, kemudian harga yang stabil, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Harga yang stabil ini khususnya yang ekspor ya. Kemudian transfer teknologi modern, jadi adanya misalnya kita mengimpor barang dari negara lain itu tidak sepenuhnya negatif sebenarnya. Bisa kita mengambil sisi positifnya. Misal kita mengimpor produk-produk luar negeri, misal mobil. Artinya kita bisa tuh misalnya teknologi di mobil impor tersebut kita kembangkan di produk kita, produk dalam negeri kita. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan transfer teknologi modern yang dari produk impor tersebut. Kemudian memperluas pasar dan menambah keuntungan. Jadi memperluas pasar ya, kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Kemudian faktor pendorong kegiatan ekspor dan impor, ini yang sudah disampaikan tadi, jadi untuk memenuhi kegiatan atau kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, kemudian keinginan memperoleh keuntungan, adanya kesamaan selera, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, terjadinya era globalisasi. Jadi karena adanya era globalisasi ini kita harus mendorong kita untuk terus melakukan kegiatan ekspor impor. Nah, ini masalah dalam kegiatan ekspor impor. Untuk yang faktor eksternalnya itu kepercayaan antara eksportir dan importir yang tidak terjalin. Ini karena adanya tingkat kepercayaan yang rendah tentu akan mengakibatkan permasalahan di kegiatan ekspor impor. Pemasarannya yang tidak berjalan, tidak lancar, sistem kuota dan kondisi perdagangan dengan negara lain. Nah, kemudian kurangnya pemahaman terjadinya kemudahan-kemudahan, tersedianya kemudahan-kemudahan internasional. Jadi padahal perdagangan internasional itu kegiatan ekspor impor itu mudah, tapi dibuat sulit karena tidak atau kurangnya pemahaman terkait kegiatan ekspor impor ini. Kemudian faktor internalnya persiapan teknis, jadi tidak adanya persiapan seperti penyiapan izin-izin, semuanya itu yang harus benar-benar disiapkan kalau kita di dalam suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor impor ya. Kemudian kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri, nah, ini yang paling penting dalam suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu agak kesulitan dia untuk melakukan ekspor impor karena dia tidak memiliki hubungan atau link dengan negara lain yang dia bisa untuk mempromosikan produk-produk dia. Padahal produk kita ini bagus nih, bisa kita jual ke luar negeri. Tapi pemahaman transaksi luar negeri, kemudian hubungan ataupun link dengan konsumen di luar negeri sana yang sedikit atau kurang, maka dia akan kesulitan untuk melakukan kegiatan ekspor khususnya ya. Nah, jadi perlu adanya saling berinteraksi dengan negara lain ataupun konsumen-konsumen dari negara lain, ataupun kita mungkin mempromosikan produk kita ini ke negara lain dengan cara ya sekarang banyak sosial media, kemudian dan lain-lain bisa kita manfaatkan teknologi yang ada untuk mempromosikan produk kita supaya bisa tembus ke kegiatan ekspor ini. Kemudian pembiayaannya yang menyulitkan mungkin ya. Kemudian kekurangan sempurnaan dalam mempersiapkan barang. Jadi barangnya yang tidak siap. Nah, kalau kita sudah masuk ke kegiatan ekspor ya, yaitu barang tersebut harus ready, artinya buyer gitu atau pembeli itu tentu harus sudah membuat kesepakatan. Artinya misal kita harus ekspor dalam bulan ini 1 ton ikan tuna. Sedangkan barang kita itu nggak siap. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kegiatan ekspor tuh kurang berjalan dengan lancar. Sehingga buyernya atau pembelinya itu jadi
tidak percaya lagi seperti itu dengan perusahaan kita, gitu. Jadi kita harus punya plan-plan atau banyak, rencana atau ada plan B-nya, agar barang kita ini ketika misalnya ada suatu permasalahan, ada, kendala misalnya tadi kekurangan bahan baku, nah kita bisa antisipasi dengan cara, eee, plan atau rencana yang kita siapkan, gitu. Jadi kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor impor. Jadi perlu adanya kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor impor di baik itu internal perusahaan maupun dengan buyer-nya. Jadi kita harus terus, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan buyer, sehingga, kegiatan ekspor kita ini akan terus berjalan. Nah, ini contoh-contoh dari barang-barang ekspor yang tadi sudah dijelaskan ya, misalnya di hasil pertambangan ada minyak bumi yang paling utama nih, kemudian timah, batu bara, tembaga, emas, dan gas alam. Kemudian di sini ada juga hasil pertambangan biji nikel misalnya ya. Biji nikel itu paling banyak juga diekspor. Nah, padahal sayang sayang banget ya kalau misalnya kita, yang saya tahu itu hasil pertambangan biji nikel untuk pembuatan besi. Nah, itu kadang kita mengekspor biji nikelnya, tapi, setelah itu Cina memberikan produk-produk yang sudah, olahan, misalnya besi-besi untuk pembuatan, mobil atau spare part atau pembuatan lain misalnya yang udah bentuk olahan, itu tentu dijual lebih mahal, padahal bahan bakunya kita jual murah, seperti itu. Begitupun yang perikanan nih, banyak sekali yang mengekspor, eee, perikanan-perikanan yang atau produk-produk perikanan yang mentah, seperti itu. Rumput laut dijual mentah, ikan tuna dijual mentah, padahal kan kita bisa mengolahnya terlebih dahulu, baru kita jual. Itu artinya akan lebih tinggi biayanya kan, eee, biaya apa, eee, keuntungan yang kita dapatkan, gitu. Jadi kita harusnya lebih, eee, apa namanya, tidak hanya untuk sekedar untuk ekspor aja gitu. Jadi kalau bisa kita sudah mengolahnya terlebih dahulu baru kita ekspor, karena sayang sekali untuk keuntungannya sangat jauh sekali perbedaannya. Kemudian hasil hutan, ada kayu dan kayu lapis, kemudian hasil industri ada semen, pupuk, tekstil, dan pakaian, dan ini yang jasa contohnya itu tenaga kerja. Sangat banyak sekali ya untuk tenaga kerja Indonesia yang diekspor diekspor ke luar negeri. Ini sangat banyak sekali. Jadi pemerintah dapat keuntungan juga nih kalau misalnya kita bisa mengekspor tenaga kerja ke luar negeri. Artinya itu mereka atau negara lain itu akan kita akan mendapatkan devisa dari negara lain tersebut karena kita bisa mentransfer tenaga kerja dari dalam negeri. Oke, jadi mengapa negara itu melakukan impor? Kenapa nggak ekspor aja terus, nggak usah impor? Negara pengimpornya tidak dapat menghasilkan barang tersebut, itu salah satu faktor utamanya. Jadi kita nggak bisa memproduksi mobil, jadinya kita mengimpor mobil dari Jepang. Itu faktor utamanya kita bisa mengimpor. Jadi tidak bisa mengekspor. Dan tidak mempunyai bahan dasarnya, itu salah satu penyebabnya. Kemudian negara pengimpor dapat produksi barang impor, tetapi biayanya itu lebih mahal. Jadi karena biayanya itu lebih mahal dengan produksi dalam negeri, jadi dia malah mengimpor, jadi produk luar negeri. Ini yang jadi permasalahan di negara kita ya. Jadi yang biaya atau barang dalam negeri itu mahal, jadinya minat konsumen itu berkurang, malah minatnya ke barang-barang impor yang lebih murah. Nah, ini strategi pemasaran dari luar negeri sana yang sangat antara cerdik dan licik ya. Karena mereka sengaja menjatuhkan harga terlebih dahulu untuk menarik konsumen kita, sehingga kita terus mengimpor dari luar negeri. Jadinya barang-barang milik lokal kita itu menjadi jatuh karena tidak adanya strategi pemasaran.
Kemudian negara pengimpor dapat menghasilkan sendiri, tapi jumlahnya belum memenuhi. Karena jumlahnya kurang, jadi dia harus mengimpor. Seperti tadi, beras misalnya peminatnya atau kebutuhannya banyak di dalam negeri. Jadinya kita melakukan impor. Itu daging sapi juga sama. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk pemaparan kali ini tidak ada tugas ya. Jadi untuk presensi hari ini, silakan untuk komentar di video YouTube bawah hal ini, komentar terkait dengan kegiatan ekspor impor. Bagaimana menurut kalian, saran dari kalian agar kegiatan ekspor di dalam negeri itu bisa berjalan dengan lancar. Apa strategi-strateginya? Silakan didiskusikan di bawah, nanti komentar dengan nama dan NIM, nanti sebagai tanda kalau kalian menghadiri pada pertemuan kali ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak salah. Kemudian untuk, satu lagi, kemudian untuk UAS, nanti materinya insya Allah dari saya dan Pak Anjar. Dari saya, insya Allah materi-materi terkait yang saya berikan, yang sudah saya berikan ya. Dari mulai setelah UTS ya, setelah UTS sampai yang terakhir kali ini. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.